Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Bukan hanya potensinya yang berbeda-beda, tetapi juga kadar dari potensi itu sendiri juga berbeda-beda. Namun ada satu potensi yang semua orang memiliki dengan kadar yang sama, yaitu potensi doa. Kenapa saya katakan bahwa doa bagian daripada potensi? Karena semua orang yang beriman memiliki sumber daya yang tersimpan pada dirinya, dan itu bisa digali dengan doa. Saudaraku semua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi permintaanmu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Setiap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktunya nanti Allah akan balas, akan ijabah doa itu sesuai dengan kondisi yang terbaik bagi kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan memberikan salah satu di antara tiga bagi mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, boleh jadi doa itu akan diijabah oleh Allah pada waktu yang dekat atau pada saat kita masih berada di dunia ini. Apa permintaan kita? Allah berikan kepada kita. Yang kedua, boleh jadi doa kita itu tidak diberikan di dunia, tapi diberikannya di akhirat. Karena kita termasuk orang yang membutuhkan banyak pahala ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita dalam bentuk lain. Misalnya dengan menghindarkan kita dari musibah, bahaya, bencana, dan malapetaka. Dihindarkan kita dari berbagai macam penyakit, virus, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah corona yang saat ini sedang kita hadapi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tahun 90-an saya bertemu dengan seorang kenalan. Dia adalah salah satu lulusan dari sebuah perguruan tinggi di Surabaya dengan kategori cukup bagus, berprestasi. 3 tahun dia menganggur, mencari pekerjaan begitu susahnya. Pada tahun yang ketiga dari menganggurnya itu, ketemu dengan kami semua di Masjid Cikal Bakal daripada Masjid Al-Karim, yaitu Masjid Rahmatul Mukminin. Dia bercerita bahwa sudah banyak teman-temannya yang mengalami stres karena setelah tamat kuliah dia tidak kunjung dapat pekerjaan. Akhirnya kita ngobrol dan kami sarankan agar dia selama bulan suci Ramadan beriktikaf di masjid, khususkan, pusatkan untuk beribadah dan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan pekerjaan yang layak dan baik. Kemudian dia ketika malam bangun tahajud, berdoa kepada Allah meski banyak nyamuk di masjid yang kecil. Di siang harinya dia menulis lamaran, mengetik lamaran-lamaran, dan disebar lebih dari 10 lamaran yang disebarkan di Jakarta. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika selepas Lebaran
Dia yang tadinya mencari-cari pekerjaan, kemudian dia harus menyeleksi mau bekerja di mana. Dan pada akhirnya beliau memilih bekerja di sebuah BUMN. Ini kisah nyata bahwa jika kita fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan spesifik dengan doa kita, insya Allah potensi itu akan muncul tanpa terduga. Allah berikan kemudahan, Allah ijabah doa-doa kita. Ini yang terpenting bagi kita. Dan di masa COVID seperti sekarang ini, boleh jadi Allah menghendaki kita agar kita konsentrasi menggali potensi doa kita. Insya Allah ketika orang-orang selepas COVID ini bingung, stres, pusing, dan lain sebagainya, insya Allah orang yang beriman, yang memanfaatkan Ramadan ini untuk fokus menggali potensi doa kita, begitu selesai COVID, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilham, petunjuk untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Tidak lagi bersedih hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi apa yang kita doa di saat bulan Ramadan. Saudaraku semua, semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan doa kita, dan pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah yang terbaik bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.